Bang, emang angka kuantum bisa dipakai? Oke, mari kita buktikan. Seperti yang kita tahu, pada matematika diskrit terdapat konsep permutasi. Katakanlah kakak, Kiki, kuku, keke mencalonkan diri jadi ketua kelas dan wakil ketua kelas. Maka kemungkinannya kakak ketua, Kiki wakilnya, atau kakak ketua, kuku wakil, atau sebaliknya, kakak jadi wakil ketua kelas. Dan masih banyak kemungkinan lainnya. Pertanyaannya, berapa banyak kemungkinan calon ketua dan wakil ketua kelas? Jawabannya ini 12 pakai rumus ini. Tapi apa maksudnya? Mari kita ilustrasikan seperti ini. Jadi ini kakak, Kiki, kuku, keke, ketua, wakil, sekretaris, dan bendahara. Posisi ketua bisa diisi 4 orang tadi. Nah, ketika ketua sudah terpilih, maka kita memilih wakilnya. Dan pasti 3 calon yang lain. Tidak mungkin ketua menjadi wakil sekaligus. Sehingga 4 kemungkinan calon ketua dikali 3 kemungkinan pasangan calonnya, wakilnya. Begitupun untuk pemilihan sekretarisnya, pasti beda dari 2 jabatan sebelumnya. Karena kita pilih ketua dan wakil saja, maka kita hanya pilih yang daerah sini. 4 dikali 3 alias 12. Jadi 2 di sini merupakan 2 jabatan yang kita cari, atau 2 tingkatan yang kita ambil dalam ilustrasi ini. Untuk 4 orang dengan jabatannya mungkin masih mudah. Tapi bagaimana ketika 10 orang dengan 5 jabatan yang kita cari kemungkinannya? Kita bisa sederhanakan dengan angka kuantum ini. Jadi kita tinggal menambahkan pangkat-pangkatnya saja. Dan lebih mudah lagi, kita tinggal mencari nilai tengah ini, 10 dan 5, lalu mengkalikannya dengan jabatan yang kita ambil. Median dari 10 dan 5, 8. Kan nilainya 8. Terus dikali jabatan yang kita ambil 5. Sehingga 8 kali 5, 40. Tentu saja tidak masalah kalau misalnya ada 20 orang dengan 10 jabatan. Kita tinggal menggunakan cara yang sama. Jadi konsepnya sama. Semakin bertambah pangkatnya, semakin bertambah tingkatannya, semakin bertambah jumlah kemungkinan jabatan yang kita ambil, maka semakin bertambah berlipat ganda kemungkinannya. Inilah sifat angka kuantum tersebut. Misalkan ketua tadi levelnya level 5, wakil level 6. Begitupun seterusnya. Maka usaha dari level 5 ke level 6 tidak sama dengan usaha dari level 7 ke level 8. Meskipun demikian, nilainya masih terukur dengan rasio mat. Jadi nilai pada tingkatan 5 dengan nilai pada tingkatan 6, rasionya sama. Rasio perbandingan antara nilai tingkatan 5 dengan angka sebelumnya. 3 dibagi 2, 1,5. 5 dibagi 3, 1,6. Nah, nilai rasio mas itu digunakan untuk mencari nilai pada tingkat-tingkatan yang lain. Jadi ketika kita mencari nilai pada tingkatan 5, maka kita tinggal masukin nilai n-nya menjadi 5. Kita sederhanakan rumusnya, akar 5 jadi 2 karena akar 4 2. Dan nilai ini tidak kita gunakan karena semakin besar nilai n-nya, maka nilainya mendekati 0. Sedangkan kita biasanya menggunakan nilai n di atas 3. Sehingga 1/2 dikali 1,62 pangkat n. Nah, nilai UN ini adalah nilai G-nya. Bisa kita tulis seperti ini. Dengan nilai ini adalah 1,62 rasio mas tadi. Kalau kita lihat lagi, angka 5 ini merupakan penjumlahan 2 angka sebelumnya, 3 tambah 2. Lalu kita bawa sifat unik ini ke jawaban sebelumnya, maka kita dapatkan pohon ini, sama seperti ilustrasi sebelumnya. Semakin ke bawah, maka semakin banyak kemungkinannya, semakin berlipat ganda. Ini mirip seperti mode grafik pada matematika yang lain. Kita bisa membentuk pohon seperti ini untuk menggambarkan seberapa banyak kira-kira kemungkinan yang kita dapatkan. Semakin lebar, semakin tinggi, maka semakin besar kemungkinannya, semakin berlipat ganda. Selanjutnya kita akan mengupas sedikit sifat diskrit dari angka kuantum ini.
dan melakukan penerapan pada trigonometri. Sekian, terima kasih.